Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran merupakan adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjizat? Terkadang orang salah paham tentang mukjizat ini, Pak. Asal yang aneh-aneh dibilangnya mukjizat. Ini kadang asal ada orang pandai ngobati orang, dibilangnya, oh wah itu dapat mukjizat itu. Udah kau kesana aja berobat sama wah itu, pandai dia ngobati orang sakit, mungkin dapat mukjizat itu. Nah, udah salah ini seperti ini, kacau. Nanti ada mobil tabrakan, hancur mobil itu, supirnya selamat, selamat supirnya, dapat mukjizat itu. Udah salah. Jadi apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasul Allah untuk melemahkan orang-orang kafir, untuk melemahkan orang-orang kafir dalam rangka menghalangi dakwah Rasul untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis, Pak, mukjizat tidak akan Allah turunkan selain kepada Rasul-Rasul Allah. Dan otomatis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka otomatis mukjizat tidak ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat ini ada kauniyah dan akliyah. Ada yang dapat disaksikan dengan mata kepala, ada juga yang dapat dipahami dengan akal. Contohnya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau ketika itu menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di kerajaan Abraha. Jadi Nabi Ibrahim ini hidup pada zaman Raja Abraha. Ia hancurkan patung-patung berhala, ia sisakan kampak di kepala patung yang besar. Tiba-tiba Raja Abraha pulang beserta rombongannya, beserta pengikutnya, terkejut melihat patungnya yang ada di kerajaan semua hancur. Akhirnya apa? Marahlah Raja Abraha ini. Siapa yang berani menghancurkan patung-patung ini? Kata Raja Abraha. Maka diselidiki dan diselidiki, akhirnya Nabiullah Ibrahim pun dipanggil oleh Raja Abraha. Wahai Ibrahim, mengapa engkau hancurkan patung-patung ini? Maka kata Ibrahim apa? Wahai Raja, mengapa engkau menuduh saya yang menghancurkan? Kenapa tidak engkau tanya kepada patung yang besar yang ada kampak di lehernya? Mendengar jawaban Ibrahim pun, akhirnya Raja Abraha marah dan menyuruh kepada pasukannya, wahai pasukan, kumpulkan kayu-kayu bakar. Akhirnya Nabiullah Ibrahim dibakar oleh Raja Abraha. Ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, apa yang terjadi? Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau terhadap Ibrahim. Api yang memiliki sifat zat yang panas seketika itu berubah menjadi dingin, dan api pun mulai padam. Akhirnya Nabiullah bangkit dari kobaran bara api. Seketika itu masyarakat yang menyaksikan pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi saya minta tolong ini, jangan pula nanti Bapak coba mentang-mentang hafal ayatnya Bapak hidupkan kompor, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Insya Allah gosong lah Bapak, ya kan? Nah, jadi tidak ada jaminan. Jadi kalau kita yang memerintahkan, tidak ada jaminan. Ketika itu Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan, wahai api, padamlah engkau terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Daud, digenggamnya besi bisa lunak. Dan Bapak Ibu, mukjizat ini Allah turunkan sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Contohnya ketika zaman Nabi Musa, orang disibukkan dengan ahli-ahli sihir. Akhirnya apa? Allah turunkan mukjizat Nabi Musa berupa tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular dan memakan ular-ular tukang sihir. Seketika itu tukang-tukang sihir pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika zamannya Nabi Isa, orang disibukkan dengan ilmu-ilmu ketabiban, ilmu kedokteran.
Akhirnya apa? Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Isa berupa bisa mengobati berbagai macam penyakit, menghidupkan orang mati. Maka seketika itu Allah pun, masyarakatnya pun dapat beriman kepada Allah. Ketika pada zaman Nabi Allah Muhammad SAW, orang disibukkan dengan ahli-ahli syair, ahli-ahli buzangga. Akhirnya apa? Allah turunkan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW yang tidak ada tandingnya nilai sastranya di dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Al-Qur'an yang kita miliki di rumah itu mukjizat, Ustaz. Iya. Al-Qur'an yang kita miliki, Al-Qur'an yang kita baca di rumah itu adalah merupakan mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa buktinya Al-Quran itu mukjizat? Pertama, dalam Quran ayatnya ada tersurat dan tersirat. Ayat yang tersurat itu 6.236 ayat. Jadi 6 ribuan. Jadi ayat yang 6 ribuan itu tidak pernah bertentangan dengan ayat yang tersirat. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran pasti sesuai dengan kejadian yang ada di dunia ini. Contoh, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah jadikan lautan yang berbeda warnanya. Ada yang warnanya biru, ada lagi yang tawar. Itulah dia lautan Cordoba, Italia. Ya, maka Bapak Ibu ini rahmati Allah, itulah dia merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Zalzalah menceritakan tentang gempa. Iza zulzilatil ardu zilzalha, apabila bumi telah kami goncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrazatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan isi kandungannya pada saat itu. Ayat ini turun ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Namun apa? Kejadian miniaturnya apa? Kejadian ketika terjadinya tsunami di Aceh. Ketika itu gempa, Pak. Gempa sebelum tsunami. Akhirnya apa? 1 jam kemudian, wa akhrazatil ardu asqalaha. Akhirnya bumi, lautan di Banda Aceh itu menyembur mengeluarkan air yang sangat hitam, menyembur kota Banda Aceh pada saat itu. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54, yaitu menceritakan tentang Allah abadikan jasad Fir'aun sebagai apa? Sebagai contoh bagi manusia. Inilah orang yang dulunya menyatakan dirinya Tuhan. Inilah yang menyatakan dirinya sombong. Ketika itu Fir'aun ini hidup pada zaman Nabi Musa, mengejar Nabi Musa. Allah perintahkan kepada Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Seketika itu Musa pun memukulkan tongkatnya. Akhirnya lautan terbelah, dikejar oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah sampai di daratan, akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun. Akhirnya pada tahun 1889 seorang peneliti dari barat menemukan jasad Fir'aun. Akhirnya diabadikanlah jasad Fir'aun ini di Museum Mesir. Sebagai apa? Sebagai contoh. Inilah manusia yang dulunya menganggap dirinya Tuhan. Inilah manusia yang dulunya menganggap dirinya sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi bukti mukjizat itu Al-Qur'an? Al-Qur'an turunnya di Arab dengan bahasa Arab. Tetapi berapa banyak orang yang bukan Arab bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ada orang Jawa hafal Quran 30 juz. Ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Mendeleng, orang Padang bisa hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan kalau kita lihat di TV kemarin, anak-anak berumur 6-7 tahun ada yang hafal Quran 30 juz. Ada lagi yang fisiknya kurang sempurna, tangannya tak ada, bisa lagi hafal Quran 30 juz. Kenapa bisa disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini dihafal oleh anak-anak yang masih kecil-kecil? Karena janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang telah menurunkannya dan aku jugalah yang akan menjaganya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Orang-orang yang hafal Al-Quran itu disebut dengan hafiz, penjaga, pemelihara. Dia adalah tentara-tentaranya Allah di dunia. Maka tidak ada yang pantas yang Allah berikan kepadanya kelak di akhirat selainnya. Allah akan berikan mahkota yang indah di kepalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sangat penting, maka ajarkanlah anak-anak kita untuk membaca Al-Qur'an. Jangan pula anak-anak kita leskan bahasa Inggris, matematika, fisika, dunia kita leskan. Tetapi apa, ketika mengaji, guru ngaji pun besok bayar uang ngaji anak ya. Alah, siapa yang nyuruh? Mak besok bayar uang ngaji, kata guruku. Siapa yang nyuruh? Itu guru ngajiku. Alah, kau pun ngaji itu aja pandai kau. Udah 3 tahun kau ngaji gitu-gitu aja. Aiu babi bu, aiu babi bu. Paling paten ngaji kau kayak orang Cina katanya. Hadatha ya dah hayya katanya. Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan kita remehkan Al-Qur'an ini. Maka ajarkan anak-anak kita senantiasa untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Qur'an senantiasa dirindukan oleh Allah.